Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kis, Sentuhan Kolbu hadir lagi bersama ruang dengar Anda di pukul 20:30 waktu Indonesia Barat ini sampai nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, edisi Kamis 16 Januari 2025. Hari ini sahabat Kis, kita akan membersamai ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz kita, Ustadz Martua dari Munte SPD, dengan tema pada malam hari ini Tauqatul Hayawiyah atau potensi hidup manusia. Silakan bertanya sahabat Kis seputar tema kita ini di 0812625166 dan bisa juga nanti ya sahabat Kis langsung berkomentar di postingan kita, di postingan Sentuhan Kolbu hari ini. Baiklah, mungkin ya sahabat Kis, langsung saja kita ke tausiah pembuka dari Al-Ustadz kita, Ustadz Martua dari Munte SPD. Baik Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maba'ad. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang kita rasakan pada malam hari ini, sehingga kita bisa kembali bertemu di program yaitu Sentuhan Kolbu di Radio 106,6 KIS FM Kota Padang Sidimpuan. Mudah-mudahan kita semua pendengar obat hati yang dirahmati Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti petunjuk daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pendengar obat hati, pendengar Sentuhan Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada malam hari ini, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh announcer kita yaitu Mbak Alisa, yaitu yang berjudul Tauqatul Hayawiyah, yang artinya adalah potensi hidup manusia. Adapun tema kita pada malam hari ini masih tetap lanjutan daripada tema kita sebelumnya di minggu-minggu yang lalu, yang berkaitan dengan khosyatul insan, yaitu ciri khas manusia. Dan salah satu ciri khas manusia yang kita sebutkan waktu itu adalah diantaranya yang membedakan kita dengan makhluk lain adalah bahwa manusia ini sebagai hamba Allah, Allah karuniakan berupa yang namanya akal, yaitu berupa pemikiran. Dan salah satunya lagi, yaitu tema kita pada malam hari ini, yaitu Tauqatul Hayawiyah, yaitu potensi hidup manusia. Di mana manusia ini sebagai hamba Allah tentu punya potensi hidup. Dan potensi hidup ini terbagi lagi kepada dua hal. Bagian yang pertama disebut namanya dengan hajatul udawiyah. Apa itu hajatul udawiyah? Hajatul udawiyah artinya adalah kebutuhan jasmani manusia. Salah satu dari potensi hidup manusia bahwa manusia ini punya yang disebut dengan hajatul udawiyah, yaitu kebutuhan jasmani. Siapapun manusianya pasti memiliki kebutuhan jasmani. Dan kebutuhan jasmani manusia ini itu mempunyai karakteristik. Kebutuhan jasmani manusia ini punya ciri-ciri. Salah satu ciri-ciri daripada kebutuhan jasmani manusia yaitu bahwa kebutuhan jasmani ini muncul dari dalam diri manusia. Dan kebutuhan jasmani ini
pemenuhannya bersifat pasti. Artinya kebutuhan jasmani ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi kebutuhan jasmani ini, maka akan menyebabkan manusia menghantarkan dirinya kepada kerusakan atau bahkan kemungkinan terburuk, yaitu kepada hilangnya nyawa atau pada kematian. Tentu kita memahami bersama apa saja yang termasuk daripada kebutuhan jasmani manusia. Di antaranya adalah bahwa manusia ini punya kebutuhan jasmani berupa rasa lapar. Maka rasa lapar ini adalah sebuah rasa yang muncul dari dalam diri manusia. Rasa lapar ini akan muncul walaupun dia tidak mesti melihat yang namanya makanan terlebih dahulu. Ada makanan atau tidak ada makanan di hadapannya, rasa lapar itu akan muncul dan terasa di dalam diri manusia. Jadi rasa lapar itu tidak hanya akan muncul ketika dia melihat makanan. Karena ada juga orang melihat makanan tapi dia nggak lapar, ya kan? Jadi rasa lapar ini muncul dari dalam diri, bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Ya, seperti tadi kita sebutkan, mesti dia harus melihat makanan dulu, atau mesti dia harus melihat minuman dulu, baru dia merasakan lapar atau haus. Tidak. Dia lihat atau tidak dia lihat makanan, dia cium aroma makanan atau tidak dia cium aroma makanan, kalau yang namanya lapar itu sudah terasa, maka dia akan datang. Oleh karena itu, lapar ini merupakan salah satu daripada kebutuhan jasmani manusia. Sama tadi dengan kita sebutkan di awal, sebagaimana rasa haus, bahwa manusia ini bisa haus kapan saja. Haus itu tidak akan datang harus dengan melihat minuman yang menggiurkan misalnya. Ketika kita jalan-jalan di pasar, lalu melihat es cendol misalnya kan, baru kita haus. Tidak. Tidak mesti manusia ini harus melihat es cendol, es teler, es doger, atau es apalah namanya, atau jus misalnya. Baru rasa haus itu muncul. Enggak. Mau lihat minuman atau tidak lihat minuman, ya kalau sudah rasa haus, pasti itu akan muncul dari dalam diri manusia. Jadi rasa lapar, rasa haus, itu muncul bukan dipengaruhi oleh faktor dari luar, tetapi dia memang muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Sama halnya dengan kebutuhan jasmani seperti tidur misalnya. Maka tidur adalah kebutuhan jasmani manusia. Oleh karena itu, kalau pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah merasa ngantuk, maka tidurlah sesaat, tidurlah sejenak, supaya tubuh kita ini tidak rusak. Sama tadi dengan misalnya makan, rasa lapar, rasa haus adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Maka kalau pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah merasa lapar, maka makanlah. Berilah tubuh Anda itu makanan. Kalau tubuh Anda itu terasa haus, maka berilah dia minuman. Bisa jadi minumnya air putih, bisa jadi es teh, bisa jadi kopi, atau bisa jadi tadi es teler, es cendol, dan es-es lainnya itu tadi. Maka berilah tubuh Anda minuman. Kenapa? Karena tubuh itu membutuhkan asupan untuk memenuhi rasa haus yang tadi muncul dari dalam diri manusia. Oleh karena itu kita bertanya, kalau seandainya rasa lapar, rasa haus, rasa ngantuk ini kita tidak penuhi, apa yang akan terjadi? Sebagaimana tadi kita jelaskan di awal, maka yang akan terjadi bisa jadi akan menyebabkan tubuh kita rusak. Kalau kita tidak minum seharian atau 2 hari, bukan hanya tubuh kita kekurangan cairan, tapi bisa jadi berujung pada hilangnya nyawa. Sama dengan misalnya, kalau ada orang lapar, kemudian dia tidak memberikan tubuhnya makanan,
tidak memberikan hak lapar tersebut, maka bisa jadi tubuhnya akan mengalami kerusakan dan kekacauan. Maka muncullah berbagai macam penyakit. Sebagaimana tadi, kalau kita kekurangan cairan maka akan ada yang namanya dehidrasi. Maka ada, kalau kita tidak fokus sebagaimana kata iklan, maka terlebih dahulu kita minum. Mungkin ketidakfokusan itu karena kan kurang minum. Maka minumlah agar kita bisa fokus di dalam menjalani kehidupan ini. Sama dengan rasa lapar tadi. Maka kalau sudah terasa lapar, maka makanlah. Jangan menunda makan. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan bahwa cara makan yang baik adalah yaitu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Karena kalau berlebihan juga makannya tidak baik, maka akan muncul yang namanya obesitas. Begitu juga dengan kalau berlebih-lebihan di dalam minum, ya kan? Maka juga ini tidak baik bagi tubuh. Maka penuhilah hak-hak tadi. Hak rasa haus, hak rasa lapar, hak rasa ngantuk, butuh tidur, itu harus dipenuhi. Karena itu merupakan kebutuhan jasmani manusia yang kita sebut dengan namanya tadi hadatul udhawiyah. Kalau hak daripada tubuh kita tadi itu tidak kita penuhi, maka akan menimbulkan yang namanya kerusakan. Muncullah berbagai macam penyakit seperti hari ini mah. Bahkan kalau sampai mahnya akut misalnya kan, harus diopname di rumah sakit. Atau dehidrasi yang amat tinggi, kekurangan cairan, bisa merusak pada rusaknya ginjal misalnya. Maka hak-hak ini harus dipenuhi oleh kaum muslimin dimanapun berada. Nah, jangan sampai karena sibuk bekerja, lupa minum, lupa makan, sehingga tubuhnya itu rusak. Kalau ngantuk, tidurlah. Jangan terlalu banyak begadang misalnya. Kalau begadang itu tidak terlalu penting. Sebagaimana kata Bang Roma, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri itu pun adalah pribadi yang tidak suka begadang. Rasulullah adalah pribadi yang tidak suka melihat kalau ada orang yang tidur sebelum Isya. Karena dikatakan makruh hukumnya kalau tidur sebelum Isya. Alangkah baiknya kita tidur setelah Isya. Karena kebiasaan daripada Rasulullah SAW itu adalah tidur setelah Isya. Dan Rasulullah tidak suka begadang kalau bukan karena ada urusan yang penting. Maka begadang boleh saja kalau mungkin memang ada hal yang sangat amat mendesak. Tapi bagi seorang muslim yang mencontoh kepribadian daripada Nabi Muhammad SAW, begadang bukanlah kebiasaan yang baik. Jadi kita begadang kalau hanya hal-hal yang perlu dan tidaklah menjadi sebuah kebiasaan. Kenapa? Karena nanti seorang muslim di tengah malam, di sepertiga malam, dia harus bangun untuk melaksanakan yang namanya sholat tahajud. Oleh karena itu, supaya bisa terbangun di sepertiga malam, maka ada baiknya kalau sudah tidak ada kepentingan yang amat mendesak, setelah melaksanakan sholat Isya, seorang muslim tidur di awal waktu, agar dia bisa sholat malam dan bahkan menutup malamnya dengan witir, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena seseorang muslim yang menginginkan kemuliaan, maka dia adalah pribadi yang bangun di sepertiga malam, yaitu melaksanakan sholat tahajud, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Isra. Oleh karena itu, seorang muslim yang menghargai hak-hak tubuhnya, karena kebutuhan jasmani ini adalah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah di dalam diri kita. Kebutuhan jasmani ini adalah produk yang sudah Allah install di dalam diri kita yang tak bisa dihilangkan. Rasa lapar tak bisa dihilangkan. Rasa haus tak bisa dihilangkan dari dalam diri kita, karena memang sudah instalan daripada Allah. Oleh karena itu, berikanlah haknya dengan memenuhi hak-hak tersebut. Insya Allah tubuh kita akan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau tubuh kita ini sakit-sakitan, bagaimana kita mau beramal ibadah?
bagaimana kita mau melaksanakan sholat, haji, umroh, bahkan memenuhi nafkah keluarga kita sebagai tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Oleh karena itu, penuhilah kebutuhan jasmani itu dengan cara-cara yang baik. Makanlah yang halal, bahkan bukan hanya sekedar halal, tetapi halalan thayyibah. Karena banyak juga yang halal, tetapi dia tidak thayyib. Kenapa tidak thayyib? Karena sudah berlebihan. Nah, apalagi ini misalnya sedang musim buah-buahan, ya kan? Ada durian, ada manggis, ada langsa, ada rambutan gitu kan. Maka silahkanlah makan berbagai macam buah-buahan itu sebagai karunia daripada Allah, tetapi jangan berlebih-lebihan di dalam memakan sesuatu yang halal. Kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Kalau berlebih-lebihan juga akan menimbulkan nanti munculnya asam urat dan berbagai macam asam-asam lainnya, misalnya kan asam lambung. Nah, itu tentunya tidak baik. Maka penuhilah kebutuhan jasmani itu sesuai dengan takaran dan timbangan yang dibutuhkan oleh tubuh kita dengan tanpa berlebih-lebihan. Dan yang paling penting di dalam memenuhi kebutuhan jasmani itu adalah diantaranya, makanlah dengan cara yang ihsan. Bukan hanya sekedar makan dalam memenuhi tubuh. Makan kalau dia tidak halal, dari hasil mencuri, dari hasil menipu, dari hasil mengambil hak orang, maka darah kita akan tumbuh daripada yang haram. Maka tubuh yang tumbuh dari perkara yang haram, kata Allah, neraka lebih utama baginya. Tentunya kita tidak ingin dimurkai oleh Allah karena memakan makanan yang haram, memasukkan minuman-minuman yang haram ke dalam tubuh kita. Kalau haus, jangan minum sebotol minuman. Yang minuman itu bisa memabukkan, bahkan menghilangkan kesadaran akal sehat kita. Karena hari ini sedang viral gara-gara sebotol minuman. Jadi minumlah minuman yang halal. Jangan minum minuman yang memabukkan, yang bisa menghilangkan akal, yang menyebabkan kita mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, makanlah dengan cara yang ihsan. Selain kita makan dan minum dengan niat yang ikhlas mengharap ridho Allah, tapi juga makan dan minum dengan cara yang benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka insya Allah dengan begitu, kebutuhan jasmani itu akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikanlah hak tubuh kita. Inilah daripada bagian yang pertama yang termasuk daripada potensi hidup manusia, yaitu bahwa manusia ini punya kebutuhan jasmani yang muncul dari dalam diri manusia, yang tak usah pun ada pengaruh dari luar, dia akan tetap muncul di dalam diri kita sebagai rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberlangsungan hidup manusia. Pendengar obat hati yang dirahmati, pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuklah kita kepada yang kedua, bagian daripada potensi hidup manusia, bahwa manusia ini punya yang disebut dengan namanya goriza. Goriza adalah artinya berupa naluri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, maka Allah mengkaruniakan di dalam dirinya berupa yang disebut dengan namanya goriza, yaitu naluri yang Allah tanamkan di dalam diri manusia, sebagaimana tadi kebutuhan jasmani Allah tanamkan di dalam diri hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau goriza ini berbeda dengan kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan jasmani tadi itu muncul dari dalam diri manusia, maka goriza ini muncul kalau ada rangsangan dari luar, yaitu berupa fakta dan pemikiran. Kalau kebutuhan jasmani tadi tak usah ada yang mancing-mancing pun dia akan muncul. Tetapi kalau naluri ini kalau nggak dipancing dia nggak akan muncul. Dia hanya akan muncul kalau ada yang mancing-mancing, ya kan? Kalau ada pemicunya. Oleh karena itu dikatakan naluri ini akan muncul akibat adanya rangsangan dari luar berupa fakta dan pemikiran. Kalau tadi kebutuhan jasmani pemenuhannya harus bersifat pasti, dia harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi akan menyebabkan kerusakan, bahkan berujung kepada kematian. Tetapi tidak dengan naluri. Naluri ini bersifat bisa dipenuhi dan bisa tidak dipenuhi. Nah, oleh karena itu
Jika naluri ini pun tidak dipenuhi, dia tidak akan sampai mati. Berbeda tadi dengan makan. Pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati Allah. Kalau kita tidak mau dimakan bisa mati. Tapi kalau naluri ini tidak dipenuhi, dia nggak akan sampai mati. Cuma efeknya adalah menimbulkan resah dan gelisah di dalam hati manusia. Inilah efek daripada kalau naluri ini tidak dipenuhi. Maka kita jelaskan. Yang pertama, naluri yang ada di dalam diri manusia disebut dengan namanya gorizah bako. Apa itu gorizah bako? Naluri mempertahankan diri. Setiap manusia, tanpa memandang apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun suku dan rasnya, pastilah dia punya yang disebut dengan namanya gorizah bako, yaitu naluri mempertahankan diri di dalam diri manusia tersebut. Tentu pendengar sentuhan kolbu bertanya, apa ciri-ciri daripada, apa bukti daripada manusia ini benar punya yang disebut dengan namanya gorizah bako? Di antaranya adalah bahwa manusia ini punya rasa marah. Asal manusia pasti dia bisa marah. Asal manusia pasti dia punya yang namanya rasa dendam. Asal namanya manusia pasti dia punya rasa takut. Gak ada manusia ini yang gak punya rasa takut. Bohong kalau ada orang yang mengatakan, oh saya gak ada takutnya. Kenapa? Karena rasa takut itu merupakan instalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri manusia sebagai bentuk daripada agar manusia ini bisa selamat. Bayangkan pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati oleh Allah. Andai manusia ini tidak punya rasa takut, maka umurnya tidak akan lama. Ya kan? Gak ada takutnya coba. Tiba-tiba nanti misalnya, oh saya tidak takut. Tiba-tiba dia sok jagoan ke dalam hutan, tiba-tiba dimangsa harimau misalnya, atau dimangsa binatang buas yang lain. Maka rasa takut Allah tanamkan di dalam diri hambanya adalah sebagai bentuk daripada karunia Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Maka rasa takut, rasa marah, rasa dendam, ingin berkuasa, ingin memiliki adalah sesuatu yang fitrah. Manusia ingin punya rumah yang bagus, manusia ingin punya kendaraan yang bagus adalah hal-hal yang normal. Jadi tidak usah khawatir. Rasa takut, rasa cemas. Jadi Mbak Alisa, ada seseorang pernah bertanya kepada saya. Kata dia, Ustaz, ya, saya mau nanya ini, ya. Saya ini kan seorang tokoh adat di kampung. Saya baru diangkat Ustaz sebagai tokoh adat, kata dia. Dan saya diminta, kalau bahasa kita makobar, memberikan beberapa wejangan di depan orang banyak. Kata dia begitu dia diminta di hadapan orang banyak untuk berbicara, jantungnya berdebar dengan kencang. Sampai dia bertanya, beberapa kali dia diminta untuk karena dia sebagai ketua adat untuk berbicara di depan orang, sampai dia berkata, asal dia berbicara di depan jantungnya selalu berdebar-debar, sehingga dia merasa apakah ini sebuah penyakit ataukah ini saya terkena serangan jantung, kata dia. Dia bertanya, Ustaz, ini bagaimana? Apakah ini sebuah ketidaknormalan atau sebuah kenormalan? Saya bilang, Bang, itu namanya demam panggung. Demam panggung adalah sesuatu yang normal dan bukanlah sebagai sebuah satu gejala penyakit, begitu kan? Hal yang normal. Kenapa? Karena mungkin belum terbiasa. Jadi kalau pendengar sentuhan kolbu mengalami yang namanya demam panggung seperti Bapak tadi, jadi nggak usah khawatir, nggak usah pergi ke dokter misalnya, harus mengeluarkan uang 300.000 misalnya. Itu hal yang biasa. Tinggal kita melatih diri agar tidak terkena yang namanya demam panggung. Jadi rasa takut, rasa dendam, rasa marah adalah sesuatu yang fitrah. Sama dengan misalnya ketika kita jalan-jalan ke toko baju, lalu kita ingin memiliki baju yang bagus. Begitu kita jalan-jalan ke tempat kendaraan, kita ingin memiliki kendaraan yang bagus. Itu adalah sesuatu yang fitrah, bukanlah termasuk sebagai gangguan penyakit. Cuma memang pertanyaannya, begitu kita punya rasa ingin memiliki kendaraan, ingin memiliki pakaian yang bagus, bagaimana cara memenuhinya di dalam Islam? Tentu bukan dengan mencuri, tentu bukan dengan menipu orang. Kita ingin memiliki pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, jangan. Maka penuhilah naluri-naluri itu dengan sebagaimana tadi yang kita sebutkan, dengan cara-cara yang ihsan.
Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu dengan cara ihsanul amal. Oleh karena itu, rasa marah, rasa dendam, rasa benci merupakan bentuk daripada kenormalan manusia yang Allah tanamkan di dalam diri hamba Allah sebagai bentuk untuk keberlangsungan hidup manusia. Bayangkan Mbak Alisa dan pendengar sentuhan kolbu, andai manusia ini tidak punya rasa marah, coba. Begitu kita dilemparin orang diam aja, dipukuli orang diam aja, apa nggak mati kita? Maka kalau dipukuli orang, ya Anda boleh marah sebagai bentuk daripada naluri mempertahankan diri. Kalau dilempar orang, ya jangan diam, lari, ya kan? Karena itu merupakan sesuatu yang fitrah yang Allah tanamkan sebagai bentuk daripada naluri mempertahankan diri. Andai rasa marah itu tidak ada, rasa dendam tidak ada, maka manusia ini sudah tewas dalam waktu yang singkat begitu kan. Oleh karena itu, hal yang lumrah kita punya rasa marah. Cuma di dalam Islam mengajarkan bagaimana cara mengelola rasa marah. Rasulullah mengatakan, la tagodok walakal jannah. Jangan engkau marah dan bagimu surga. Kalau kita marah, kita mengambil wudhu, kita menenangkan diri dulu, menjauhkan diri sesaat, maka boleh saja marah. Selama marah itu dalam masih batas-batas kewajaran, tapi jangan sampai rasa marah, naluri mempertahankan diri ini justru membuat kita dimurkai oleh Allah dengan menghilangkan nyawa orang lain atau dengan hilangnya nyawa kita sendiri. Maka ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah naluri yang pertama yang disebut dengan namanya Ghoriza Baqo, naluri mempertahankan diri, yang dia muncul kalau ada yang memancing-mancing. Karena rasa marah itu, pendengar sentuhan kolbu dan Mbak Alisa, tidak akan muncul setiap waktu. Saya sekarang bertanya nih, Mbak Alisa apa marah setiap waktu? Enggak. Kapan kita marah? Kalau misalnya ada yang memancing sih. Ada yang mancing-mancing ya kan. Maka rasa marah itu hanya akan muncul kalau ada yang mancing. Sama dengan tadi misalnya, rasa ingin memiliki rumah, rasa ingin memiliki pakaian yang bagus, dia akan muncul kalau ada yang mancing. Kenapa muncul? Lah situnya pergi jalan-jalan ke toko pakaian. Akhirnya muncul deh rasa ingin memiliki pakaian yang bagus. Karena pendengar jalan-jalan ke showroom mobil, jadi muncul rasa ingin memiliki mobil. Jadi kalau pendengar obat hati bertanya, Ustaz, bagaimana supaya rasa ingin memiliki mobil tidak muncul? Ya jangan jalan-jalan ke toko showroom mobil. Iya, kalau tidak ingin muncul naluri membeli pakaian yang baru, ya jangan lihat-lihat pakaian baru. Jangan scroll di medsos deh gitu. Maka insya Allah naluri itu tidak akan muncul. Kenapa? Karena naluri itu hanya akan muncul kalau dia ada yang merangsang dari luar. Sama dengan rasa marah tadi. Nah, begitulah Ghoriza Baqo. Dengar sentuhan kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu ada yang disebut dengan namanya Ghoriza naluri meneruskan keturunan. Apa ini ciri-cirinya Ustaz? Yaitu bahwa manusia ini punya rasa suka pada lawan jenis, rasa ingin dicintai, rasa ingin mencintai. Kalau dia seorang wanita, dia punya namanya rasa keibuan. Siapapun wanitanya, pasti dia punya rasa keibuan. Sebagai apa? Sebagai naluri yang Allah tanamkan untuk mempertahankan dirinya. Dan wanita itu punya fungsi yang berbeda dengan laki-laki. Nah, kalau perempuan dia punya rasa keibuan. Kalau dia laki-laki punya rasa kebapaan, rasa kasih sayang, maka ini adalah sesuatu yang fitrah. Kalau pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati oleh Allah mempunyai rasa cinta pada lawan jenis, maka itu menunjukkan bahwa pendengar kami sekalian adalah manusia yang normal. Tidak usah khawatir, tidak usah menjumpai dokter, apalagi mesti menjumpai dukun misalnya. Karena rasa cinta pada lawan jenis itu menunjukkan kita manusia normal. Yang tidak normal seperti saya sampaikan sering di sini adalah kalau kita punya rasa suka pada sesama jenis. Nah, itu baru kita jumpai Pak dokter atau Bu dokter, karena ada kelainan misalnya kan. Itu sudah sebuah kelainan. Tetapi kalau rasa cinta pada lawan jenis, rasa keibuan, rasa kebapaan adalah sebagai karunia daripada Allah. Untuk apa? Agar ada keberlangsungan hidup manusia. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa cinta pada lawan jenis, bagaimana mungkin nanti akan ada khalifah-khalifah di muka bumi ini yang akan mengurus bumi ini kembali? Kenapa? Karena tidak ada lagi bayi-bayi yang baru lahir. Tentu manusia ini akan punah. Sebagaimana
problem yang didapatkan oleh negara-negara Eropa dan beberapa negara Asia hari ini, di mana mereka hampir punah karena tidak ada bayi-bayi yang baru lahir di negara mereka. Kenapa? Karena mereka malas memiliki anak keturunan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada yang namanya LGBT, yaitu pernikahan sesama jenis, sehingga orang malas memiliki anak, malas memiliki keturunan. Maka ini adalah sesuatu yang amat berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusia. Maka selagi kita mempunyai rasa cinta kepada lawan jenis, merasa keibuan, merasa kebapaan, berarti kita adalah manusia yang normal dan sehat. Dan usah mendatangi dokter, apalagi datang kepada dukun. Oleh karena itu, rasa meneruskan keturunan ini harus kita pelihara demi keberlangsungan hidup manusia, dan merupakan karunia daripada Allah, sebuah instalan yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita untuk kepentingan manusia dan keberlangsungan hidup manusia. Inilah naluri yang kedua, yaitu ghorizah 6. Maka masuk kita kepada naluri yang ketiga, yaitu disebut dengan namanya ghorizah tadayun. Siapapun manusianya, baik yang berkulit merah maupun berkulit putih, bangsa timur, bangsa Eropa, asal dia manusia sama juga dengan ghorizah 6 tadi, pastilah dia punya yang disebut dengan namanya ghorizah tadayun, naluri beragama. Seseorang itu pasti ingin mengagungkan sesuatu, mensucikan sesuatu, mengibadahi sesuatu yang lebih dari dia. Kenapa? Karena manusia ini Allah ciptakan sebagai makhluk yang terbatas, makhluk yang lemah. Sosok makhluk yang lemah tentu dia membutuhkan sesuatu yang tidak lemah. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Oleh karena itu dia pasti membutuhkan sesuatu yang tidak terbatas. Pertanyaannya bagi kita pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati oleh Allah, siapakah sosok yang tidak terbatas itu? Tentu jawabannya adalah Sang Pencipta, Jad Wajibal Wujud. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Oleh karena itu, sebagai manusia, tentu kita perlu mengibadahi sesuatu, mensucikan sesuatu yang lebih daripada kita. Oleh karena itulah Allah mengajarkan kepada kita, menurunkan berupa wahyu, yaitu Al-Quranul Karim, dan mengangkat Nabi dan Rasul yang menjelaskan wahyu itu, mengajarkan kepada kita apa? Kalau kita ingin mengibadahi sesuatu, mensucikan sesuatu yang lebih dari kita, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dengan menjalankan sholat 5 waktu. Oleh karena itu pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati oleh Allah, bayangkan, andai Allah tidak menurunkan wahyu Allah, andai Allah tidak mengangkat Nabi dan Rasul, tentu naluri beragama ini akan mengalami kekacauan dan penyimpangan-penyimpangan sebagaimana dulu kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah dulu karena mereka punya naluri beragama, ingin mengibadahi sesuatu, apa yang mereka lakukan? Dengar sentuhan kolbu dan Mbak Alis yang dirahmati Allah, mereka menyembah yang namanya berhala-berhala. Bahkan mereka ada yang menyembah batu, ada yang menyembah api, bahkan ada yang menyembah sesama manusia sebagaimana hari ini. Ada yang menuhankan manusia, ada yang menuhankan, bahkan ada yang menyembah jembatan. Jembatan disembah, pohon disembah. Bahkan yang paling parah, mendengar sentuhan kolbu dan Mbak Announcer dulu di zaman jahiliyah, ketika mereka ingin mengekspresikan naluri menyembah ini, mereka membuat patung yang bukan hanya dari batu-batu dan kayu-kayu. Bahkan mereka membuat patung dari roti. Dan apa yang terjadi? Begitu mereka lelah menyembah Tuhan mereka yang terbuat dari roti, kata mereka, mohon maaf ya Tuhan, karena kami lapar, izin kami makan dulu Tuhan kami. Akhirnya mereka memakan Tuhan mereka yang terbuat dari roti. Ini adalah merupakan penyimpangan daripada bentuk naluri beragama. Itulah kenapa Allah mengutus yang namanya Nabi dan Rasul, menurunkan wahyu. Agar apa? Agar manusia ini tahu bagaimana seharusnya mereka mengekspresikan dan memenuhi rasa naluri beragama tadi, yaitu dengan menjalankan sholat, beribadah kepada Allah, yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang namanya Tuhan lebih daripada satu. Kenapa? Karena kalau ada Sang Pencipta lebih daripada satu, maka tentu akan terjadi kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, ketiga naluri ini, yaitu ghorizah bako, naluri mempertahankan diri, ghorizah nauk, naluri meneruskan keturunan, ghorizah tadayun, naluri beragama, adalah sesuatu yang fitrah di dalam diri manusia yang sudah Allah tanamkan. Dan naluri ini butuh pemenuhan, tetapi pemenuhannya tidak bersifat pasti.
Andai misalnya manusia ini tidak memiliki rumah yang dia impikan tadi karena dia lihat tadi, kira-kira manusia akan mati nggak? Nggak akan mati. Anda kira-kira tadi gara-gara Mbak announcer tadi jalan-jalan ke toko sepeda motor, kemudian ingin membeli motor tapi tidak kesampaian, apakah dia akan mati? Enggak, Ustaz. Nah, apakah andai misalnya ada seorang manusia yang mencintai pasangan lawan jenisnya, kemudian cintanya tidak kesampaian misalnya, apakah itu akan menghantarkan pada kematian? Enggak juga. Kecuali dia bunuh diri misalnya, ya kan? Ustaz. Nah, paling-paling apa efeknya? Paling Rasa resah, gitu ya, Ustaz. gelisah, uring-uringan, tak enak makan, tak enak tidur, gara-gara cinta tidak kesampaian. Sama tadi misalnya dengan naluri beragama tadi. Kalau naluri beragama ini tidak dipenuhi, maka tidak akan menyebabkan sampai pada mati. Cuma memang akan resah dan gelisah. Nah, oleh karena itu, ada orang hari ini dia tidak mengatakan tidak butuh Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang ateis, yang tidak mengakui keberadaan daripada Sang Pencipta. Kata dia ada dengan sendirinya, dia hidup poya-poya, setelah mati hilang begitu saja. Maka ada orang yang bercita-cita, muda kaya raya, tua poya-poya, mati masuk surga. Enak betul hidupmu, kan begitu. Tapi ini tidak ada di dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, naluri ini harus dipenuhi dengan cara yang ihsanul amal, dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar. Karena niat yang ikhlas kalau tidak disertai dengan cara yang benar, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini sangat penting bagi kita. Pertanyaannya adalah terakhir, kalau manusia Allah karuniakan hajatul udhiyah, kebutuhan jasmani dan berupa naluri, pertanyaannya bagi kita pendengar Sentuhan Kolbu, apakah ini juga dimiliki oleh hewan? Hewan punya nggak naluri beragama? Ya enggak, Ustaz. Iya, hewan punya naluri beragama. Iya, Ustaz. Mana buktinya, Ustaz? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yusabbihu lahu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit dan bumi. Artinya apa? Berarti hewan juga punya naluri beragama. Cuma kita nggak ngerti bahasanya. Bahkan hewan yang paling dalam, hewan yang paling hewan laut yang di dalam lautan yang paling gelap pun bertasbih kepada Allah. Nah, burung-burung bertasbih kepada Allah. Dan pertanyaan berikutnya, hewan punya nggak naluri mempertahankan diri? Punya. Karena apa? Hewan juga bisa marah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, hewan punya nggak naluri meneruskan keturunan? Punya. Karena hewan juga berkembang biak. Yang membedakan kita dengan hewan adalah bahwa hewan tidak dikaruniakan oleh Allah berupa akal fikiran, dan akal fikiran inilah yang membedakan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau muncul naluri suka pada lawan jenis, naluri yang tadi rasa ingin memiliki mobil dan segala macam, maka jangan coba-coba memancing-mancing naluri tersebut misalnya kan. Kalau tidak dipancing-pancing nggak akan muncul. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya tidak setiap pertemuan laki-laki dan perempuan itu memunculkan yang namanya rasa suka lawan jenis atau rasa hawa nafsu. Dia akan muncul kalau ada rasa rangsangan dari luar. Oleh karena itu, ketiga naluri ini harus tidak wajib dipenuhi. Efeknya kalau tidak dipenuhi akan menyebabkan resah gelisah, tetapi dia bisa dipenuhi bisa tidak, tergantung daripada kita. Dan kalau kita ingin memenuhinya, maka penuhilah naluri itu sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada juga orang sampai tua nggak nikah-nikah, toh dia nggak mati juga. Cuma memang paling-paling galau seumur hidup begitu kan. Oleh karena itu, carilah jodoh, menikahlah sebagaimana tuntunan daripada Rasulullah SAW. Penuhilah naluri-naluri ini sesuai dengan apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan seluruh pendengar Sentuhan Kolbu yang dirahmati Allah, kita semua dengan begitu menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita kelak kembali, tidak hanya di dunia tetapi dikumpulkan kembali bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat, silakan bertanya seputar tema kita ini, potensi hidup manusia, dan jangan kemana-mana. Selepas berita utama kita masih bersama ruang dengar Anda di program Sentuhan Kolbu. Baru terus di 106,6 Kiss FM, inspirasi Anda.